Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wong Alas Kendeng. Saat ini kita sudah berada di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Sahabat semua, sengaja kita datang ke Desa Gedangan untuk meliput salah satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang petani, yaitu membudidayakan tanaman semangka di lahan kurang lebih 3/4 hektar, di mana setiap kali panen menghasilkan buah semangka yang sangat luar biasa. Petani semangka asal Desa Gedangan tersebut bahkan omsetnya bisa mencapai 50 juta per hektar. Di dalam perjalanan ini, sahabat semua, sebelum kita ke lokasi, kita bisa menikmati perjalanan dan suasana Desa Gedangan yang sangat bagus panoramanya. Desa Gedangan merupakan salah satu desa hutan, di mana jarak dari Kota Purwodadi ke Desa Gedangan kurang lebih 25 km yang bisa kita tempuh selama 1 jam perjalanan. Agar channel ini bisa berkembang, sahabat semua jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Wong Alas Kendeng. Kita sudah sampai di ketua kelompok tani, sahabat semua, untuk kita ajak mendampingi menuju ke lokasi lahan tanaman semangka yang berada di luar kawasan hutan. Memang Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan ini banyak yang menanam semangka, meskipun para petani tanaman pokoknya berupa padi, jagung. Ada beberapa petani yang beralih fungsi lahannya untuk ditanam semangka dengan harapan hasilnya itu bisa lebih bagus daripada tanaman padi dan jagung. Untuk menuju ke lokasi lahan, kita menyusuri jalan usaha tani yang kanan dan kiri kita bisa melihat banyak lahan yang ditanami tanaman jagung dan padi. Kita saksikan bersama liputan kali ini. Sahabat semua, masih bersama channel Wong Alas Kendeng. Kita sudah sampai di lokasi lahan yang dikomoditaskan semangka di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Dan kali ini kita bersama dengan salah satu petani di Desa Gedangan, namanya Pak Sukendar. Selamat sore, Sugeng Sonten Pak Kendar. Selamat sore, kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih. Niki lahane jenengan wiyaripun pinten nggih? Berapa luasan ya? 3/4 hektar ki, 1 hektar lah meh ki. Hampir 1 hektar. Ya. Terus kemudian nampaknya niki Pak Kendar tertarik dengan menanam semangka. Nggih. Kenapa kok memilih komoditas semangka, Pak Kendar? Panennya gelis, 2 bulan, 55 hari, 60 hari panen. 60 hari panen. Cuma peralatannya agak susah, rumit, Ya, lebih gampang yang koyok Polowijo, bangsa padi,
Kayak kacang hijau, lebih gampang gitu. Ngaten nggih. Jadi hasilnya ya juga lebih bagus lebih gitu ya. bagus semangka, tapi biayanya ya lebih gede semangka. Nggih. Bisa 3 kali 4 kali lipatnya. Nggih. Kayak nanam padi. Nggih. Ini jenisnya apa Pak Gendar nih? Iki semangka semangka kuning. Semangka kuning. Black orange. Black orange. Nggih. Black orange nggih. Nah, black orange itu tipenya banyak, ono paspor, ono pernah kayak dia. Nah, iki sing paspor masih apik iki. Nggih. Ini yang paspor. Yang merek paspor iki. Black orange paspor. Ngaten nggih. Nggih. Bisa diceritakan Pak Gendar awal mula menanam semangka ini caranya bagaimana? Mulai dari persiapan lahan pripun, Pak? Awal-awalnya pertama nih gali lahannya ini dulu, ya kan. Iya. Setelah gali lahan, terus bibit itu disudu, kalau orang Jawa bilang disudu, direndam sebentar itu loh. Iya, disudu, direndam. Direndam sebentar. Kira berapa jam itu dia? 4-5 jam ya? Iya. Apa 10 jaman kayak? Ya, kurang lebih 10 jam ya Pak Gendar ya. Habis itu diangkat, terus ditaruh di kain, yang kain-kain kayak yang menyerap, rasanya kayak kain kaos lah, sebahasa kain kaos itu yang menyerap air itu. Nah, nanti setelah dia nongol-nongol sedikit-sedikit itu, nah, baru dikepel-kepel itu Mas, kayak gilingan bakso itu per biji ditaruh di semai kayak yang kemarin itu contohnya. Dikerubutin plastik sekitar 2 hari, baru ditanam di lapangan ini. Nah, sebelum ini ditanami, ini diajari Abu dulu Mas ini. Oh, berarti ada pupuk dasar. Pupuk dasar namanya Ponska. Pakai Ponska gitu. Setelah Ponska digelar, terus ditutup dengan plastik digelar ini. Musa. Musa ini. Habis itu setelah benih yang ditonjol-tonjol tapi tadi yang baru ditanam. Nah, itu langsung ditanam ini. Daun berapa Pak Gendar nih? Kurang lebihnya. Siap ditanam itu. Siap ditanam paling 2 hari. 2 hari sampai 3 hari. 2 hari setelah sudu. Oh, nggih, ditanam di langsung lokasi ya. Langsung lokasi. Tanpa semai modelnya gitu ya. Ya itu Mas disudu dulu. Oh, disudu. Setelah dia mentikil kecil-kecil itu, baru dipindah di lahan. Baru dipindah dulu di polybag. Dibikinin dulu rumah-rumahan itu. Nah, setelah dia nongol itunya pohonnya, pokoknya 2 hari lah paling itu, baru dipindah di lokasinya di lahan ini gitu. Yang lahan yang sudah disiapkan yang sudah disiapkan. Kalau tanaman jenengan ini umur berapa nggih, Mas? Ini umur sekitar 13 hari. 13 hari nih. 13 hari. Terus kemudian ini jarak tanamnya Pak Gendar? Jarak tanamnya maksudnya jarak tanamnya mulai enggak, jarak tanam. Oh, ini kayak ini. Semangka ini tergantung plastiknya, Mas. Oh, ada yang plastik kurang 55 cm. Disesuaikan dengan mulsanya ya plastiknya nggih. Ada yang 55, ada yang 60. Ini kebetulan kita pakai yang 60 karena stok yang 55 itu berkurang, nggak ada kemarin. Gitu ya. Ya. Dengan sangat terpaksa pakai 60. Ya. Tapi sebetulnya pengennya itu yang 55. Karena 55 kan biar banyak. Itu. Terus dari mulsa 1 ke sana itu sebenarnya normalnya ya sekitar 5 sampai 6 meter. 6 meter. Tapi ini karena ini bagi lahan supaya agak banyak tanamannya, jadi dibikin 5 meter kemarin ini. Ini berarti dirapatkan ngeten nggih, Pak Gendar nggih. Ya. Terus kemudian ini untuk kebutuhan air awal menanam semangka ini harusnya bagaimana Pak Gendar? Yo, airnya pertama kita waktu mau mindah dari tempat yang kita bikin semai tadi ke sini itu dikasih air dulu nih. Nah, ini kebetulan harusnya disiram dulu harusnya nggih. Nah, karena kemarin udah ada hujan, ya udah terus di lubang-lubangi terus ditanam. Lah setelah umur 3 hari 4 hari ini dipuk Mas ini. Tadinya kan ini bekas lubang kan ngelowong gini Mas ya. Nah, kan ininya bulat gini. Nah, ini terus diipuk semua ini, dihurukin gini semua. Oh gitu nggih. Sampai penuh biar akarnya cepat mengembang. Dari luasan lahan jenengan ini pernah ndak menghitung ini bisa muat berapa batang? Ini kemarin sekitar 7 piece. 7 piece itu satu pesnya itu kurang lebih 500 biji. 500 biji. Nah, berarti kurang lebih 3.500. Paling yang ketanam ya sekitar 3.000 lebih lah. Ya, 3.000 pohon nggih. 3.000 batang pohon semangka nggih. Pak Gendar sudah berapa kali pengalaman menanam semangka? Sudah 3 kali ini. 3 kali ini. Hasilnya sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan palawija yang lain. Kalau kita sama-sama dikasih rezeki sama yang kuasa, lebih
hasilnya lebih memuaskan ini. Nah, kalau petani kan modelnya kan ya kayak orang loh Mas, rezekinya kalau lagi bagus ya bagus gitu. Bangkrut ya pernah, tahun kemarin bangkrut. Kenapa Pak Kinder? Yo karena cuaca. Oh ngaten cuaca. Habis sortir banyak hujan. Kalau tanaman seperti ini butuh penyiraman rutin bagaimana Pak Kinder? Enggak tentu Mas. Kalau sering hujan, enggak usah disiram. Tapi kalau kering gini ya besoknya harus nyiram. Berarti berapa hari sekali Pak? Ya kurang lebihnya 3 hari 4 hari nyiram. Sahabat semua, jadi ini musim kering, kebetulan Pak Kinder itu menanam semangka, harus disiram berapa tadi Pak? 2 hari sekali ya? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. 4 hari sekali. Gitu. Ini harus rutin. Ini karena pohon masih kecil. Ya, masih. Tapi kalau sudah besar berarti berkurang menyiramnya nggih. Yo malah semakin besar buah semangka kan dari air hidupnya. Oh, ngaten nggih. Cepet gedenya kan dari air. Harus menyiram rutin lagi Pak ya. Nah, kalau banyak hujan ya jelek. Nah, lebih baik semangka itu lebih baik kita ngejok air daripada banyakkan hujan. Lah ini setelah usia gini kemudian sampai dengan bisa berbuah. Nah, ini kira-kira membutuhkan pupuk apa lagi Pak? Ini kemarin ya dasaran pertama kali pakai Ponska. Setelah umur seminggu per 10 hari kemarin di. Nah, seminggu 7 hari itu dipakai yang namanya Mutiara Mas. Pupuknya lebih mahal, tapi pupuk keras itu. Nah, itu ditakar. Jadi satu pohon ini, satu potongan aqua sekitar segini, potongan aqua kecil itu yang setengah liter, 4 liter itu. Nah, dipotong segini lah kurang lebih ya, paling berapa cc kira-kira ya di cc ya. Itu modelnya dikocor atau ditabur? Disiramke Mas. Disiramke jangan sampai kesenggol daun. Oh gitu. Kalau kesenggol daun kering daunnya. Kering Terus tangan kita, pamannya habis kena obatnya itu, airnya itu nemplek gini yo kering. Oh ngaten Jadi jangan, harus hati-hati bener, pokoknya hati-hati. Besok kalau nyiram ya harus hati-hati gini satu-satu. Perkiraannya Pak Kinder ini berarti mulai dari tanam sampai dengan bisa berbuah dan panen. Itu membutuhkan waktu berapa Pak? Sekitar 55 sampai 60 hari. 60 hari nggih. 60 hari berarti sudah panen nggih. Berarti mulai tanam sampai mulai berbuah? Mulai berbuah sekitar 30 hari berbuah. 30 hari nggih. Nggih, pentil-pentil. Nah, 30 hari terus menunggu lagi 30 hari. Nah, itu baru bisa panen disortir dulu Mas. Oh, ngaten. Nanti ini kan ada 3 cabang Mas nih. Ya. Ini 3 cabang. Nah, setelah 3 cabang nanti setiap satu pohon ini walaupun buahnya banyak, satu pohon harus 1 buah. Biar gede. Oh gitu ya, 1 pohon 1 buah. Berarti kalau semangka itu hanya 1 kali ya? 1 kali. 1 kali panen nggih. Tidak bisa berkali-kali nggih. Nah, ini karena semangka yang black orange harus 1 pohon 1 buah. Kalau semangka indul yang kayak kates itu, kayak pepaya itu kayak waloh itu loh Mas. Jadi biarin mau berbuah 5 mau berbuah 6 nggak apa-apa gitu. Terus kemudian tadi berapa pohon Pak ini? Ini sekitar 3.000 pohon. Nah, pengalaman Pak Kinder kemarin juga 3.000-an. Kemarin banyak Mas, soalnya kemarin garap ini, garap sana juga. Oh gitu. Kalau yang khusus ini? Khusus ini ya 3.000 ya. Itu. Bisa menghasilkan berapa? Ya kalau dikalkulasi, kalau satu buahnya itu bisa 45 kilo, ya kira-kira 12 tonan. Hasilnya 12 ton. Kalau 3.000 normal ya, tapi kan kita ngitungnya paling 2.000 yang pada saat panen Kalau kemarin terakhir harga berapa Pak Kinder? Kemarin sekilo berapa ya? 5.000 ya dia. Sekilo kemarin tahun lalu. Sekilo 5.000 berarti dikalikan. Ya, umpamanya dapat 2 ton 2 ton ya. 2 ton berarti 50 jutaan. 50 juta hasilnya sangat luar biasa. Sahabat semua, dari luasan hampir 1 hektar. Untuk tanam semangka ini bisa menghasilkan berapa tadi Pak Kinder? Iya, kalkulasinya itu kalau buahnya umpamanya 4 kilo sampai 5 kilo ya kan, ya tergantung yang normal itu berapa. Berarti satu butir itu kurang lebih pernah nimbang itu 4 sampai 5 kilo. Itu kalau pertumbuhannya bagus bisa 6 kilo, bisa 7 kilo ya dia. Itu. Nah, ini menghasilkan berapa juta tadi Pak Kinder? Yo, kurang lebihnya itu kalau ngitung nominal, yo kalau dikalikan secara matematika ya itu. Kurang lebihnya per kilonya umpamanya pas ketemu 5.000 sekilonya kali 2 umpamanya dapat umpamanya kita dapat 2 ton ya tinggal itu. Berarti hampir 100 ya? Ya enggak ada. Enggak ada ya? Ada. 50 juta. Sahabat semua, jadi menanam semangka dengan luasan hampir 1 hektar
hasilnya itu 1 kali panen itu kurang lebihnya adalah 50 juta. Belum dikurangi dengan pemeliharaan ya, pemeliharaan. Tapi pemeliharaan kurang lebih berapa persen dari 50 juta itu ya, pengeluarannya? Kurang lebihnya ya dari pemeliharaan doang nih ya, bukan termasuk operasional segala macam ya. Itu ya kurang lebihnya ya 5%, 6% ada jadi kali ya. Berarti kurang lebih 5% ya. Untuk perawatan doang loh Mas ya, perawatannya. Kalau plus dari pertama tenaga? Kalau dari pertama ya banyak Mas. Kalau dari pertama ya mungkin ada separuh dari 50 juta? Nggak ada. Berarti sangat masih untung sekali ya dibandingkan dengan jagung dan padi. Kan, terus kemudian pasarnya Pak, untuk menjualnya mudah apa sulit? Mudah. Mudah atau bakul, caranya bagaimana Pak kita? Ada penebas datang ke sini rata-rata kan udah punya pada nomor telepon. Sudah pernah memprediksi, sudah bisa memprediksi nanti hasilnya berapa ton kan gitu ya? Iya, kalau ya lihat Mas, kalau atau bentuknya ketahuannya tuh gini Mas, setelah sortir tiap satu pohon satu buah. Nah, ini perkembangannya bagaimana, buahnya kan kelihatan tuh. Oh, ini cepat gede, oh nanti umur sekian, 45 hari kan udah ketahuan tuh mulai itu. Oh, ini kok perharinya dilihatin perkembangannya. Oh, ini berarti kira-kira nanti saya panen bisa kuat 5 kilo, 4 kilo, itu ketahuan. Nah, petani rata-rata ngitungnya enggak segampang kayak ngitung matematika. Ya kan, umpamanya kita nanam 3.000 pohon. Nah, kita hidup yang normal itu umpamanya yang bisa berat 4 kilo, 5 kilo itu umpamanya separuhnya aja. 1.500 pohon aja sudah super bagus. Gitu. Ya. Kemudian hama penyakit Pak, kalau hama penyakit ini? Yang pernah menemui di sini Pak? Iya sering. Komoditas berupa apa itu Pak? Itu loh Mas, yang bahaya tuh kayak penyakit kresek tuh dia. Yang gitu. Kresek. Daunnya terus kering. Oh, daunnya kering. Cara mengatasinya Pak Kinter? Ya, jamur paling obatnya. Itu berarti pestisida disemprot. Semprot ke. Oh nggih. Ya pernah seperti itu Pak ya? Ya pernah Mas. Yang lain, kalau tikus bagaimana Pak? Tikus alhamdulillah jarang gini. Jarang. Enggak ya. Paling ular kecil-kecil gitu. Makanya ini 2-3 hari jempret Mas. 2 hari 3 hari jempret untuk pencegahan. Pertama ya dosisnya dosis rendah-rendah itu. Itu kayak jamurnya, obatnya ya obat jamur yang rendah-rendah. Berarti jamur jamur. Terus kemudian harapan Pak Kinter kaitannya dengan komoditas jenengan semangka, harapan jenengan dengan kepada pemerintah bagaimana Pak? Ya kalau petani kan biasa Mas, buat tumbal pemerintah itu udah biasa. Jadi operasional pupuk mahal, tenaga mahal. Ini berarti pakai pupuk subsidi Subsidi. Terus apa lagi Pak Kinter? Iya, kalau yang non subsidi itu yang kayak Mutiara itu belinya harus di toko-toko petani. Jadi harapan pemerintah itu saprotannya itu tidak mahal. Iya. Gitu. Terus harapan Pak Kinter terhadap petani lain? Ya kalau terhadap petani lain Mas, kalau biaya semangka ini rata-rata jarang pada berminat, karena biayanya mahal. Biayanya mahal, sekali gagal ya wes atol sapi. Nah, orang Jawa bilang kadang-kadang wah sapiku kepetel ning keduan gak balik gitu. Gitu. Sahabat semua, jadi perbincangan dengan Pak Kinter sore hari ini menjelaskan tentang komoditas tanaman semangka ternyata modalnya juga harus banyak, meskipun nanti penghasilannya ya juga seimbang dengan modalnya. Kalau jadi tapi insya Allah jadi. Ini kelihatannya subur Pak nih. Ya alhamdulillah nih. Kalau lihat perkembangannya dari pertama nanam perkembangannya kelihatannya bagus. Hasil semangka yang bagus ciri-cirinya bagaimana Pak? Wah, ciri-cirinya pokoknya gede Mas, bobotnya kita jual. Oh, yang penting berat jual tonase besar kalau kita. Gitu. Yang penting besar berarti. Besar terus buahnya tuh bisa rapi bagus itu loh. Itu nanti masuknya ke mall golongan A, ini B, ini C gitu. Apabila ada seseorang atau perusahaan lain ingin kerjasama dengan Pak Kinter, bagaimana? Kalau kerjasama kayaknya belum siap Mas. Belum siap. Ya. Kenapa Pak? Ya mending individu gini, kalau remuk ya remuk gitu, kalau hasil gitu. Baik sahabat Uang Alas Kendeng, jadi tadi perbincangan kita dengan Pak Kinter sore hari ini. Terima kasih Pak Kinter atas waktunya. Ini sebagai informasi terhadap petani yang lain apabila ada yang ingin berkomoditas semangka. Terima kasih. Kita kembali channel YouTube Uang Alas Kendeng.